Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa makna terkait dengan tarian caci orang Manggarai. Ada 4 makna untuk membahas apa sih caci itu bagi orang Manggarai dan bagaimana maknanya. Yang pertama, filosofi dualitas dan kesatuan. Secara etimologi, kata caci sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu ca yang berarti satu dan ci yang berarti uji atau lawan. Secara harfiah, ini bisa diartikan sebagai satu lawan satu, atau satu di sini, satu di sana. Makna filosofis. Makna ini mencerminkan filosofi dualitas yang ada dalam alam semesta dan kehidupan, terang dan gelap, hidup dan mati, menang dan kalah. Namun yang terpenting, pertarungan ini tidak berakhir dengan permusuhan. Ia adalah uji coba yang harus dilalui untuk mencapai harmoni dan kesatuan yang lebih tinggi setelah pertandingan usai. Yang kedua, filosofi sportivitas, pengendalian diri dan kerendahan hati. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sportivitas tinggi. Caci menekankan pentingnya sportivitas dan kreativitas dalam bertanding. Meskipun menggunakan cambuk dan perisai, pertarungan diatur oleh aturan adat yang ketat. Yang kedua, pengendalian diri. Filosofi yang ditekankan adalah pengendalian diri untuk tidak bertindak berdasarkan amarah atau dendam pribadi. Pemukul harus mampu menahan diri agar tidak melukai lawan secara fatal. Ketiga, kerendahan hati dan menerima kekalahan. Pemain yang kalah diharapkan menerima kekalahan dengan lapang dada tanpa menyimpan dendam. Peralatan seperti perisai yang terbuat dari kulit kerbau secara simbolis melambangkan kekuatan, ketenangan, dan kerendahan hati. Berikutnya poin ketiga, filosofi kosmologi dan religi atau spiritual. Untuk membahas terkait dengan hal ini ada 2 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama, simbolisme bentuk. Bentuk perisai yang cenderung bulat melambangkan adanya satu titik pusat yang mengatur segalanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa tindakan manusia bahkan dalam konflik tetap berada di bawah naungan kuasa ilahi. Kedua, komunikasi dengan yang ilahi. Caci sering dipentaskan dalam ritual penting seperti pasca panen atau upacara adat besar lainnya. Dalam konteks ini, caci berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan dan leluhur, di mana darah yang mungkin menetes dianggap sebagai simbol pengorbanan untuk memohon kesuburan dan keselamatan. Keempat, filosofi sosial dan komunal. Untuk memahami terkait dengan filosofi sosial dan komunal, ada beberapa poin penting untuk memahami hal ini. Pertama, penguatan ikatan sosial. Meskipun melibatkan konfrontasi fisik, caci pada dasarnya adalah media untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar warga atau antar desa. Rasa persaudaraan tetap dipertahankan meskipun sedang berhadapan sebagai lawan. Kedua, ujian kejantanan dan kepahlawanan. Pertunjukan ini adalah ajang untuk menguji kejantanan, keberanian, dan ketangkasan seorang pria Manggarai. Luka yang didapat bukan aib, melainkan seringkali dikagumi sebagai lambang maskulinitas dan kesiapan berkorban bagi komunitas. Media pendidikan. Caci menjadi media pendidikan karakter bagi generasi muda mengenai etika, keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya kontrol diri dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, filosofi caci mengajarkan bahwa konflik atau pertarungan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi harus dijalani dengan nilai luhur, sportivitas, pengendalian diri, dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kebersamaan yang lebih harmonis di bawah payung spiritualitas.
Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga pemahaman terkait dengan caci